Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang siwak ya. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan furudul wudu. Jadi rukun ketika kita berwudu. Faslun, yaitu satu fasal. Wa furudul wudu'i sittatu asya'ah. Wa furudul wudu'i, dan farduh-farduhnya wudu, sittatu asya'ah, yaitu ada 6 perkara. Yang pertama an-niyatuh, ya, yang pertama itu orang itu harus niat. Kapan niat itu? Inda ghaslil wajhi, ketika membasuh muka. Wa ghaslul wajhi, ya, inda ghaslil wajhi wa ghaslul wajhi, dan yang kedua adalah membasuh muka. Jadi niat dulu baru membasuh muka. Tapi ini ada pembahasan detail, insyaallah sebentar lagi kita akan menjelaskannya. Kemudian yang ketiga wa ghaslul yadaini, dan membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini, sampai 2 siku. Wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala, ya. Wa ghaslur rijlaini, dan membasuh kedua kaki ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki, ya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang furudul wudu. Jadi ketika orang ini wudu, ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jadi kalau kalian hendak ingin mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, makalah basuhlah muka kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, wa aydiyakum ilal marafiqi, ya, sampai ke siku-siku kalian, wamsahu bi ru'usikum, dan hendaklah kalian mengusap kepala kalian, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, ini ataf pada juhakum, wa arjulakum, dan basuhlah muka, ya, basuhlah kaki kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Jadi di sini ayat ini merupakan dasar furudul wudu. Adapun watartibu alama dzakarnahu, watartibu, dan rukun yang selanjutnya adalah tartib. Tartib adalah sesuai dengan runtutan yang disebutkan oleh ayat tadi. Fausilu wujuhakum. Jadi Allah di sini memulai dengan wujuh, ya kan? Fausilu idza kumtum ila sholati fausilu wujuhakum. Maka hendaklah kalian itu membasuh muka kalian. Dimulai dengan muka, berarti yang pertama itu harus muka. Kemudian yang kedua aidiakum, dan harus dengan dan membasuh tangan kalian. Sekarang kita akan bahas satu persatu dari rukun-rukun yang sudah disebutkan kita tadi. An-niyah inda ghaslil wajhi. Jadi apa itu niat? Banyak orang itu salah memahami niat. Niat itu qasdun, ya. Jadi apa itu niat? Qasdun. Apa itu qasd? Syiddatul irada, atau keinginan besar untuk melakukan wudu. Itu namanya niat. Jadi apa yang dikatakan orang itu niat itu nawaitu, itu bukan niat. Itu pelafatan untuk melafatkan niat, untuk mendukung hati bisa nyambung. Jadi kalau kita melafatkan nawaitu, itu bukan niat. Niat itu ada di hati, bukan ada di lisan. Sehingga kalau orang di sini kalau memahami, niscaya orang akan
tidak lagi was-was. Orang-orang yang was-was, kenapa kok bisa was-was dalam niat? Nawaitu, auzubillah, nawaitu wudu. Itu karena kesalahpahaman dalam memahami niat. Karena niat itu bukan lisan, niat itu ada di hati. Begitu Anda itu sudah mempunyai keinginan untuk wudu, Anda sudah ambil gayung, mengambil air, lalu kalian ingin membasuh muka kalian dengan air tersebut dengan mempunyai tujuan ingin wudu, itu sudah cukup untuk dikategorikan sebagai Anda itu berniat. Jadi bukan perkataan Anda, pelafalan Anda itu nawaitu. Iya, diganggu mas setan. Nawaitu, enggak, kamu enggak mengatakan nawaitu, kurang. Ya. Kenapa ente kok tawa? Oi. Maaf ya, sambil ngopi. Jadi an-niyah inda ghaslil wajhi, ketika orang itu membasuh muka. Oleh ulama dikatakan bahwasanya qasdu syai'i muqtarnan bi fi'lihi. Jadi yang dikatakan niat adalah menginginkan sesuatu dibarengkan dengan pekerjaannya. Ai inda ghasli ba'dil wajhi. Jadi posisi niat ketika orang itu wudu, begitu air itu menyentuh pada sebagian muka, itu ketika itu orang ini berniat. Harusnya niat artinya ketika itu orang itu memang mempunyai kemauan tinggi untuk melakukan wudu, untuk berwudu ya. Jadi niat itu bukan di lisan, tapi disunnahkan untuk melafadzkan niat. Biar hati itu nyambung ya, biar hati itu nyambung. Makanya dikatakan di sini an-niyatu 'inda ghaslil wajhi. Niat, jadi posisi niat inda, ketika orang itu membasuh muka. Jadi misalkan Anda membasuh muka, tapi Anda itu gak niat misalkan. Lalu ketika air nyampe pada dagu Anda baru Anda niat, maka Anda itu harus mengulang bagian-bagian yang sudah dibasuh tadi, tapi Anda itu belum niat. Tapi kalau orang itu memang sudah pergi ke kamar mandi atau pergi ke tempat wudhu dengan tujuan tujuan itu wudhu, biasanya niat wudhu ketika air itu nyentuh di muka seorang itu pasti sudah timbul tuh niat. Hanya was-was ya yang menjadikan mereka itu bingung, saya niat atau saya gak niat ya. Jadi perlu ditegaskan lagi, niat itu bukan di mulut, tapi niat itu keinginan. Kalau tadi kenapa ente misalkan kenapa kamu tadi membasuh muka kamu, kenapa kamu melakukan itu? Ya saya ingin wudu, ya udah itu niat udah. Jadi keinginan itu niat, keinginan Anda untuk melakukan satu itu sudah niat. Hanya disunahkan melafalkan niat ini hanya biar hati biar nyambung ya. Itu yang pertama, rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua, wa ghaslul wajhi, dan membasuh mukanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ghaslul wajhi, membasuh muka. Iya. Ya, sudah diketahui kan batas-batasnya. Kalau dari atas itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu ya. Kalau lebarnya bainal udhunaini, di antara dua telinga. Kemudian kalau misalkan ada bulu-bulu yang ada di muka itu harus ditekankan, harus nyampe pada tempat tumbuhnya bulu yang ada di muka. Ya kecuali kalau misalkan ada seorang laki-laki yang punya jenggot tebal misalkan, sehingga kulit tidak diketahui misalkan ya karena saking lebatnya, maka tidak usah. Tapi sunnah, tapi tidak wajib sampai pada kulit atau daerah tempat tumbuhnya rambut tadi atau bulu tadi ya.
Kecuali kalau misalkan kumisnya atau jenggotnya tipis ya, dalam artian kulitnya bisa diketahui, misalnya bisa dilihat, maka ketika itu wajib. Tapi misalkan ada seorang perempuan ya yang punya jenggot, misalnya anggap aja orang perempuan punya jenggot misalnya brewok misalkan, dan tebal misalkan jenggot perempuan, maka ini kata para ulama wajib air itu nyampe pada kulitnya. Loh, kenapa kok dibedakan antara laki-laki dan perempuan? Ya karena kalau perempuan itu punya jenggot ini nggak biasa ya, hal-hal yang aneh gitu. Sehingga kata para ulama wajib izalatuha. Jadi kalau orang perempuan punya jenggot itu wajib katanya dihilangkan. Maaf ya.